Baik, dari pihak Islam sudah bertanya, pihak Kristen sudah menjawab. Yang ketiga, pihak Kristen bertanya untuk dijawab. Ya, nanti ada yang menjawab. Gimana? Gak apa-apa. Jadi semua bertanya dan semua menjawab. Ya, biar Tapi waktu cukup enggak, Bang moderator? Waktunya Ya, 30 udah, menit, maksimal 30 menit. Sudah saya hitung di sini. Kan jam 3 harus selesai Bapak Prof. Iya. Gitu. Harus sepakat toh. Tadi udah oke siap. Iya siap, tapi jangan batasi hak orang. Kita lanjutkan di luar nanti Profesor. Ya boleh, mana aja juga boleh. Nanti kami bertanya ini ya. Saya bertanya gitu ya. Baik, yang ini. Kalau dia, gue kebetulan ngomong gue, kalau dia. Gue mau ngomong dulu. Gue nggak mau, gue duluan. Dia udah ngomong dulu-duanya ini ngomong salah enggak gimana kok ini? Lu nyebelin dong nggak? Kacau nih orang ini. Mendingan nggak boleh. Nggak boleh begitu loh. Ya, silakan. Harus adil, memimpin ini nggak adil apalagi jadi menteri. Enggak, tadi ditanya dia 7 menit, nanti ada bagian kita 7 menit. Bagaimana giliran gue dilempar ke situ? Udah, jadi bikin nggak nyaman aja gue. Udahlah, bismillahirrahmanirrahim ya. Tetap dengan nama Allah, pengasih dan penyayang. Ada bagian yang tadi saya katakan mengenai konfirmasi, ya ada bagian yang bertanya. Nah konfirmasi sudah, sekarang pertanyaannya gitu loh. Bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda. Tolong makalahnya bagian udah di copy ini. Udah ya? Nah, lihat nanti di halaman berapa tuh? Lihat. Kasih dong. Panitia nih bagaimana nggak profesional lah. Narasumber kasih dulu. Makasih Bang. Yang satu lagi belum. Nanti gantian. Enggak kasih. Enggak kasih. Payah juga nih. Jadi ini ada 2 makalah. Biar jelas. Saya sangat menghormati kalian. Karena saya serius, saya buat makalah. Biasanya pembicara kalau ya dianggap enteng nggak bikin makalah. Kumaha aing we lah. Saya bikin makalah, serius artinya. Kurang tidur untuk ini gitu loh. Tapi tolong nanti responsifnya yang objektif, sistematis, toleran, jujur, benar lagi. Nah yang sekarang dilihat makalah yang kedua dulu. Kalau yang pertama garis berpikir tentang teori Osjubedil. Kalau yang kedua ini langsung kepada pertanyaan. Ada 30 statement konfirmasi, ada 20 pertanyaan. Nah sekarang langsung pertanyaan. Saya mulai dari yang nomor 10 aja deh. Yang dianggap udah banyak terjawab tadi. Rohul Kudus adalah pribadi yang berbeda. Jika Rohul Kudus adalah Tuhan, mengapa, ini pertanyaannya, mengapa Yesus berkata bahwa Roh Kudus adalah utusan yang lain? Ini tertera dalam Yohanes 14:26. Jangan kau sekali-kali berani bilang aku interpretasi. Ngapain gue interpretasi? Adanya begini kok. Satu. Kemudian perjanjian lama tidak mengenal Trinitas. Tidak ada Trinitas. Mari berdebat. Kau berani nyebut perjanjian lama dari mana? Enggak ada. Tidak ada ajaran tentang Trinitas dalam kitab-kitab Taurat dan nabi-nabi sebelumnya. Enggak ada. Kalau lo bisa jawab ada. Yang selanjutnya, umat Yahudi tidak percaya Trinitas. Ingat loh, Yahudi tidak percaya Trinitas. Jika benar Tuhan itu adalah Trinitas, mengapa Bani Israel tidak diajarkan hal ini? Enggak ada. Ya. Yang selanjutnya, Yesus tidak pernah mengatakan iya Tuhan. Ingat loh, Yesus yang kau anggap Tuhan, dia sendiri gak bilang dirinya Tuhan. I'm is a God, no.
Bahkan ada yang bilang God is dead. Udah mati Tuhan itu. Lu ngerti gak Nietzsche? Lu ngerti gak Descartes? Lu ngerti gak Hegel? Lu ngerti gak tadi itu Aristoteles? Itu jagoan-jagoan filsafat semua. Lu pernah sekolah di Belanda, gue di Jerman. Technische Universität Berlin, jurusan sosiologi. Cuma beasiswa gue dari Kuwait, baru hampir setahun dibubar gitu. Karena Kuwait dibom sama Irak, bubar lah kita. Nah itu contoh ya, tapi sempat belajar sedikit bagaimana sosiologi itu. Jadi ahli-ahli filsafat itu dari Jerman banyaknya. Oleh karena itu, pertanyaannya di sini, Yesus tidak pernah mengatakan iya Tuhan. Tidak ada satu ayat pun di mana Yesus berkata, aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. MAY, kalau ditanya jangan melewat-melewat, ntar nggak ngerti. Saya nanya sekali, nanti kan lagi. Makanya. Saya mendengarkan. Ya oke. Saya mendengarkan. Coba kalau dengerin tadi gue ngomong apa? Anda Udah dengerin dah. Tuhan Yesus tidak pernah menyebut dirinya Tuhan. Di ayat mana kalau ada? Aku Tuhan, sembahlah aku. Tidak ada. Ini statement saya, sekaligus bertanya. Kalau kau berani bilang Yesus Tuhan, mesti ada kata Tuhan sendiri, kata Yesus. Bukan kata si lain-lain. Lanjutnya. Tuhan, logika sehat dimanapun, tidak mungkin Tuhan itu dilahirkan. Yesus lahir dari rahim Maryam. Kita Bunda Maria itu sangat kita hormati dia. Nah karena dari keluarga Imron. Sementara Tuhan seharusnya tidak memiliki awal. Jadi kalau Tuhan lahir di Yerusalem, di Depok kagak ada Tuhan dong, kan di Yerusalem nih. Jadi terbatas dimensi space and time. Dia melanggar konsep logika yang Anda bangun tadi. Space and time, ruang dan waktu. Kalau Anda mau tahu ruang dan waktu dalam perspektif Islam, coba buka surat 57 ayat 3. Al-Hadid. Ini Quran, nanti ku tanya ku mana Quran yang kontradiksi. Satu sama lain. Kalau kau nggak bisa jawab, kau fitnah kau. Kau musuh kami umat Islam. Kau bunuh pun nggak apa-apa kau. Kalau kau menghina Islam, menghina Al-Quran. ini debat akademik, Profesor. Enggak. Ini giliran saya. Saya punya Tadi lo ngomong, gue diam loh. Jangan diam. ini debat akademik, enggak boleh seperti debat itu. akademik, makanya gue bertanya. Ya. Satu tunjukkan ayat yang kau bilang kontradiksi. Tapi Anda sudah bicara bunuh-membunuh, itu kan Enggak. enggak boleh. Enggak. Mana boleh seperti Kalau itu. dia nggak bisa buktikan, Ditarik jangan fitnah. Ditarik Kalau dia minta pernyataannya. maaf, gue maafin. Gitu loh. Itu Islam. Anda kurang jelas tadi itu apa yang dia maksud itu semua melibatkan interpretasi. Kalau kami mau sebagai orang Kristen mencari-cari begitu saja kontradiksi Al-Quran, itu mudah didapatkan, tapi itu interpretasi yang menurut Kristen yang Anda tidak terima begitu. Jadi ini masalah interpretasi, bukan masalah menghina. Bunda. Loh, Dia berani menyatakan. Anda yang salah Ini ada paham. videonya bisa diulang. Dia mengatakan di Quran pun banyak. Iya, karena dia kontradiksi. bicara interpretasi tadi, Pak. Menanggapi Ya, itu lanjutkan tadi. pertanyaannya. Ngeles lagi. Ya, silakan lanjutkan pertanyaannya. Itu gentle. Begitu. Kalau orang salah gini, lu jangan banyak retorika. Bukan karena salah, tapi memang harus menjaga. Enggak. Enggak. Nah, kalau nggak salah, buktiin satu ayat. Ya? Yang kontradiktif. Loh, Bukan. Buktikan satu ayat yang kontradiktif. Ya, kembali dong. Bukan Kembali, Prof. dokter juga. poinnya tadi bukan masalah menunjukkan kontradiksi, Bukan masalah. masalah interpretasi. Jadi gini. Enggak. Intelektual, bukan. Enggak, maksudnya tadi gini. Saudara-saudara tadi, Pak Ustadz Udah, Ababan dia minta maaf lah. Profesor Egi tadi itu membicarakan Alkitab yang menurut saya ilegal interpretasinya. Nah, menanggapi itu Dr. Moses mengatakan, kami pun kalau mau bersikap seperti itu, kami cari-cari
Ya ini kontradiksi, bisa aja kan begitu. Oke, baik. Itu Ini maksudnya. Sebentar. Itu maksudnya. Pertanyaan. Saya memberikan kesempatan terbuka supaya clear. Tolong ditanyakan kepada kami tadi, kita siap, kan sama-sama siap dikritik toh? Ya, baik. Silakan ditanyakan nanti, kan ada waktu bertanya nih. Saya minta menunggu pertanyaan daripada Dr. Moses, di mana ayat-ayat yang kontradiksi di dalam Al-Quran. Kan dari tadi, ayat. Baik. Satu Oke, aja, oke, nggak oke. apa-apa. Nggak apa-apa. Maaf, Ya, harus silakan. kembali ke moderator lagi. Ya, baik. Ya. Waktu pertanyaan sudah selesai 10 menit. Sudah, Bang. Bang, Prof, Prof. Udah ngakui salah, mestinya jujur kalah gitu loh. Ya, itu tidak salah dalam arti udah. dalam saya menyampaikan mungkin Ya. saya dalam membahasakannya mungkin akhirnya bisa disalah tanggapi, tetapi saya tidak punya maksud untuk yang seperti dimasukkan oleh Prof. Egi. Bapak Prof. Egi. Kalau gitu dengan jujur dan rendah hati saya nanya, apa yang Anda maksud banyak kontradiksi dalam Al-Quran? Misalkan Prof, misalkan dalam hal contoh ya ketika Masuk tadi pertanyaan ya. Sorry, Pak. Tolong timernya dinyalain lagi. Waktu sini sudah selesai. Sekarang silakan Anda bertanya ya, tentang tadi kontradiksi. di awal kita diskusi sesi pertama, Prof. Egi sempat mengatakan bahwa seringkali kalau ada teroris yang disalahkan Islam. Itu yang bagi saya, Itu terorisme. ya itu maksud saya berarti kan karena ada ketidakpahaman dalam memahami atau salah dalam memahami sehingga akhirnya mengklaim kalau teroris pasti Islam. Itu yang saya tidak mau. Karena memang belum tentu teroris itu adalah umat Islam. Itu contoh bukan ayat Quran. Mana ayat Quran yang kata lu ada kontradiksi? Bukan begitu, Prof. Belok balik aja gua. Jadi ya oke lah dalam arti maksud saya bukan demikian. Ya, Jadi kalau bukan demikian, lu cabut statement bahwa tidak ada kontradiktif. Tidak perlu cabut statement. Saya Ya, paham oke. betul. Dia tidak salah. Gini loh. Ini nggak jujur. Begini loh. Begini Lo loh. ngaku Waktunya udah intelektual, tapi lo nggak jujur, lo nggak benar, lo Saya nggak adil. jujur. Saya jujur. Gini loh Pak. Jujur apaan? Pak Profesor gini. Bang, Anda waktu Anda tadi boleh itu tanya mana bahas kontradiksinya. Alkitab. Maaf, saya ambil alih. Udah, Silakan ini waktu tunjukkan gue lo kontradiksinya. ambil aja. Anda punya Tidak 10 relevan itu. Tidak Nggak relevan. apa-apa. Anda tadi mengatakan Justru kontradiksi. lo yang nggak relevan. Boleh. Tidak relevan. Bang, cabut, Begini. Bang. Begini. Mic-nya Mas, tolong Mas, mic-nya Mas. Udah deh, Saya jelaskan dulu Udah, Pak. Pak, udah kita saya jelaskan sudahi. dulu. udahlah. Nanti kita masih. Ya. Enggak, pertanyaannya tadi belum dijawab, belum kami jawab. Yang mana lo tanya? Pertanyaan Profesor Egi kami belum jawab kan? Kami jawab dulu. Yang mana? Ya, kami jawab dulu. Yang gua Ya. bertanya sama dia, buktikan satu ayat saja yang Al-Quran itu Ya, berkontradiktif. saya jawab. Pak. Ya. Saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari Profesor Egi tadi, ya. Yang pertama tadi mengenai ini. Mengenai Roh Kudus ya. Kalau dia Allah, mengapa dia utusan yang lain ya? Kata Yesus dia diutus ya. Itu di Yohanes. Ya itu saya jawab sekarang. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan semacam ini itu yang saya katakan tadi lahir dari ketidakmengertian terhadap ajaran Kristen. Mengapa? Karena Roh Kudus itu diutus oleh Bapa maupun Tuhan Yesus itu dalam konteks redemption atau karya penebusan, ada konteksnya. Jadi setiap teks, setiap kata atau setiap argumentasi atau pernyataan atau apapun itu ada konteksnya. Kita tidak bisa cabut dari konteksnya. Dan konteksnya itu adalah bagaimana Roh Kudus melanjutkan karya penebusan yang dijalankan oleh Tuhan Yesus. Jadi Sang Logos diutus ke dalam dunia, mengambil natur manusia dan di dalam kemanusiaannya dia menebus umat manusia dengan mati di atas kayu salib. Setelah tugasnya selesai, sekarang pribadi ketiga itu yang melanjutkan. Jadi dalam hal ini itu tidak ada hubungannya dengan pertanyaan. Ini membuktikan bahwa Roh Kudus bukan Allah. Itu masalah karya. Bapa mengutus anak. Anak menyelesaikan karya penebusan, mati di atas kayu salib. Sekarang giliran Roh Kudus. Jadi itu tidak membuktikan bahwa Roh Kudus terbatas. Roh Kudus sudah ada secara kekal, tapi sekarang gilirannya melanjutkan karya penebusan. Cuma itu.
Udah ya? Ya, Udah. waktu saya menjawab Pak, saya jawab semua pertanyaan Anda. Enggak, saya Ya. belum selesai, pertanyaannya belum selesai ya. Selesai 10 menit, sudah kita sepakati tadi. Sudah saya Enggak, kamu membatasi konsep tauhid. Anda tadi sudah sepakat. Ini waktu saya diambil dia belum hak jawab, gue belum selesai. Lo gimana logikanya? Ya, Udah 10 yang menit. kedua, Harus ditambah. Kalau yang belum kedua, saya sudah menjelaskan berulang-ulang tadi, sekali lagi, itu salah kaprah yang diulang-ulang. Saya sudah menjelaskan tadi, Yesus mempunyai dua natur yang berbeda. Natur yang pertama Allah karena memang dia Allah dari kekal sampai kekal. Yang kedua, dia mengambil natur manusia di dalam inkarnasi ketika datang ke dalam dunia. Nah, di dalam natur manusianya logis lahir dari seorang perempuan. Udah dong. Itu adalah Lu sesuatu udah yang, ngerti tadi, yang makanya sangat gua mau logis. sanggah dari Jadi- tadi. Jadi ini masih waktu saya. Jadi tadi Profesor Egi Ya, mengulang-ulang ini mengatakan kalau Yesus. Ente ngomong waktu saya diambil. Enggak, ini sudah giliran saya menjawab. Pertanyaan, lu adil, kenapa dia dikasih bicara gua kagak? Sudah giliran Gua belum, saya ini. Gua belum selesai. Dia mau jawab aja. Oh ini. Udah, kalau gitu boleh. Ya. Ya, baik, saya lanjut ya. Jadi, jadi tadi dikatakan kalau Yesus itu Allah, kenapa lahir dari perempuan? Ini kan tidak mengerti penjelasan kami bahwa Yesus mengambil natur manusia sepenuhnya, tubuh dan jiwa. Nah, di dalam natur manusianya itu logisnya adalah tidak bok dari langit, tapi lahir dari seorang perempuan. Itu rasional. Dia terbatas, dia bertumbuh dari kecil sampai besar. Ketika dibunuh di atas kayu salib, manusia Yesus kemanusiaannya bisa mati. Kalau orang Kristen berkata Yesus adalah Tuhan, dia adalah manusia sekaligus adalah Allah, campur baur begitu. Lalu kemudian orang bertanya, kalau begitu kalau dia adalah Allah juga, ya yang jalan-jalan itu, tubuhnya itu juga adalah sifat Allah begitu. Nah, ini namanya berkontradiksi, kok bisa mati? Tapi memang kemanusiaannya sungguh-sungguh manusia. Kalau mati ya wajar, logis. Apanya yang mau ditanyakan? Betul-betul manusia dalam kemanusiaannya punya tubuh dan jiwa. Tapi dalam kealahannya dia sungguh-sungguh Allah, Maha Tahu, tidak terbatas dan lain sebagainya. Ya, Anda boleh tertawa, tapi ini sangat logis. Tidak ada di sini yang melanggar hukum non kontradiksi. Coba kita uji sekarang, nggak ada. Coba ada yang berani tidak menguji? Nggak ada. Tidak ada yang berani menguji kan? Yesus punya dua natur yang berbeda. Dia Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Dalam kemanusiaannya dia mati. Ya, logis. Tapi kealahannya tidak terbatas, Maha Kuasa. Jadi yang tidak logis apanya? Ya. Itu cemen, gue bisa jawab. Saya, Lu dengerin gue. Saya masih menjawab. Iya dengerin. Gue jawab sekarang. Masih ada waktu kami. Silakan Pak, kalau mau tambah. Lanjut, 3 menit. Waktunya untuk apa? Bertanya? Enggak, menjawab. Karena banyak sekali yang ditanyakan oleh Prof. Pertanyaannya tadi, Yesus tidak pernah klaim dirinya Tuhan. Ya. Sembahlah aku. Pertanyaan kedua, jika Tuhan Trinitas itu konsepnya, kenapa Israel tidak meyakini Trinitas? Padahal Israel tadi Oke, baik. Silakan. Ya, baik. Saya tunjukin teks saja supaya cuma begini. Jawaban pertama saya, bagaimana hal yang ada di dalam kitab suci lain dipakai untuk menjadi syarat dalam kitab suci yang lain. Itu menjadi sesuatu yang tidak logis. Gitu ya. Karena di dalam kitab suci kami memang tidak hanya terdiri dari satu jenis sastra saja. Sehingga harus menuntut perkataan itu. Tapi saya ingin tunjukkan. Bisa ditampilkan ya. Ya, tunjukkan di sini. Pasal yang ke-5 itu ya, supaya kita objektif ini ya dalam hal ini. Ketika saya buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-5, saya bawa juga yang fisiknya supaya lebih gampang juga ya. Injil Lukas pasal yang ke-5 tentang satu peristiwa di mana ada orang yang
lumpuh begitu ya, yang lumpuh lalu sorry. Ya, dari ayat 17 ini ya. Ya. Ayat 20 sampai 21 atau coba ayat 21. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir, karena ayat 20 ya, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara-saudara, saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dan hatinya dalam hatinya, siapakah orang-orang yang menghujat Allah ini? Siapakah orang yang Yesus dianggap menghujat Allah karena dia mengampuni? Karena dalam konsepnya Yahudi yang bisa mengampuni itu adalah Allah. Gitu ya. Tapi pada akhirnya, perhatikan dalam konteks kalau baca kami secara utuh, pada akhirnya Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu mengatakan, Yesus mengampuni orang yang lumpuh itu. Jadi ini bahasa yang dipakai dalam narasi Injil untuk menyatakan bahwa Yesus itu Allah, karena dia mengampuni. Tapi kalau ditanya apakah mengatakan bahwa ini ya, jangan dipakai ukuran kitab lain untuk mengukur kitab kami. Itu ya, ini tentu untuk hal logisnya, itu jawaban saya. Oke, waktunya habis, extend. Oke, cukup. Jawab ya. Ya, 10 menit. Anda mau bertanya balik? Udah tadi, yang tadi itu sekaligus menjawab. Atau saya mau menyanggahlah pendapat dia tadi. Oke, Itu boleh akhirnya juga saya lah. berikan 10 menit sudah, 10 menit sudah, sekarang silakan 10 menit Ya, bagian sini. makasih. Jadi begini, udah. Ya, boleh nanti lah. Tapi saya mau jawab dulu yang Anda mau Biar tanya nyatakan. dulu, Prof. Maaf. Ya.